وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فارفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلوات
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك
wa barik alaihi. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Kong Haji Rizky bin Beku, Mentua Haji Siti binti Haji Sunan, khususnya Ibu Haja Mardiah sekeluarga, dan keluarga almarhumah Bapak Haji Ahada, dan keluarga almarhumah Ibu Hajah Rahimi, dan wabil khusus Sohibul Walimah Ustadz Mehmet yang akan menunaikan ibadah umroh besok berangkat. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, disehatkan, dikasih panjang umur, diberikan kekuatan iman dan Islam dari mulai berangkat sampai di bandara, sampai di pesawat, kemudian sampai Jeddah, Mekah, Madinah, sampai balik lagi, semuanya dalam berkah Allah, lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan di sono rajin ibadah, pulang membawa umroh yang mabrurah. Amin. Sesungguhnya kata Nabi, annal umrata hiyal hajjul asghar. Sesungguhnya kata Nabi, umroh itu adalah haji yang kecil. Kalau haji besar yaitu nanti pada saat bulan Zulhijjah. Bedanya haji kecil sama haji besar, pelaksanaan yang lain-lainnya sama, cuman bedanya wukuf, melontar, mabit di Muzdalifah. Adapun pertanyaannya, orang yang pulang umroh boleh nggak dipanggil haji? Boleh, sunnah dipanggil walaupun haji kan kecil. Yang kagak boleh pulang umroh, pulang haji dipanggil namanya jengkel. Itu yang kagak boleh. Paham nggak? Kayak Ustadz Mehmet nih dipanggil Ustadz Haji Mehmet, nyamut. Iya. Jadi orang yang pulang umroh boleh dipanggil haji. Jangan kata gini, umroh sih dipanggil haji. Itu yang ngomong kata lemes. Lah tinggal manggil doang sih. Mudah-mudahan nanti yang manggil haji bagi orang yang sudah pulang umroh, nanti dia bakal berangkat. Kan itu doa ya. Kata yang dipanggil, alhamdulillah, gue doain lu biar berangkat ke pasar induk. Ya belanja dulu maksudnya buat pertemuan. Saya pengen ngomong pada saat-saat mau berangkat. Jadi besok Ustadz Memek nih sembahyang ini dulu. Usolli sunat alis safari, rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Salatnya jangan habis subuh ya. Besok berangkat jam berapa? Jam 9, berarti sholatnya waktu duha. Ya, berarti sholatnya jam 7. Sholat safar dulu, sembahyang duha, mumpung di sini, biar terus sholat biasa. Habis Fatihah kuliah, rakaat kedua habis Fatihah kulhu, zikir tuh ya. Baca ayat kursi, baca Falaq bin Nas, udah zikir, baca selawat dari sini 1000. Kalau perlu 5000 baca selawat. Selawat Jibril aja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kemudian nanti ketika mau berangkat itu kudu punya bekal 4 ya, bekalnya 4. Di samping bekal duit itu penting. Kalau kagak punya duit sono keblangsa, masa umroh minta-minta. Jadi bekal duit itu penting. Kalau perlu bawa 100 juta sekalian. Iya. Iya. Jadi bekal itu penting, duit penting ya, seukuran cukup dah 5 juta gitu kira-kira. Tapi di samping bekal duit, bekal zohir, ada bekal yang lebih penting. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal dari segala bekal yang ada adalah takwa. Ini saya bilang empat bekal yang harus dipersiapkan dari sekarang. Pertama apa? Tawadhu. Dari mulai sekarang nggak boleh sombong tuh, ya. Jangan bilang begini, umroh mah gampang, tawaf muter-muter doang sih. Ntar sampai sore bikin kedet lu. Iya, orang sai ngidul 3, ngalor 4, 7 sih gampang itu. Jangan dianggap gampang, ya. Jadi untuk berangkat ke tanah suci, hati kudu seperti wali, ngerti nggak? Jadi untuk berangkat ke tanah suci, hati harus seperti wali. Bagaimana hatinya seorang wali? Kaitannya terus kepada Allah Subhanahu.
Apabila dia menemui kesulitan, selalu, ya Allah berikan saya kemudahan. Perjalanan dari mulai berangkat sampai menuju ke tempat di mana dikumpulin di situ. Dari sini mohon kemudahan, perbanyak membaca selawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nyampe di bandara, mohon kemudahan, ya Allah, saya berangkat nih Memet anak Subang, gara-gara pergi umroh karena berkahnya ngurusin Masjid Al-Quraisy, betul gak? Ini gara-gara ngurusin Masjid Al-Quraisy dapat berkah dari Allah Subhanahu. Jadi tadi kata Haji Pul, dia dapat umroh kosasi, ongkosnya boleh dikasih. Alhamdulillah. Kalau yang pada pegawai negeri itu umrohnya adalah abidin atas biaya dinas. Ya. Ada umroh atau haji suryana. Ya, halamannya digusur, digusur. Iya, gusuran tanah maksudnya. Haji Suryana gusuran tanah. Iya. Banyak cara. Tadi kata Bang Haji Edi bahwa pergi umroh, pergi haji itu benar-benar panggilan Allah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihis. Ini Mehmet termasuk nyaut dia. Bagaimana kalau yang seumur-umur kagak pergi haji, kagak pergi umroh, apakah itu kagak masuk surga? Bukan begitu pemahamannya. Jadi orang yang bisa umroh, bisa haji itu karena waktu dipanggil di Jabal Abi Kubais oleh Nabi Ibrahim, dia nyaut. Bagaimana nyautnya? Labbaik ya Rabb. Kalau nyautnya sekali, seumur-umur sekali walaupun dijabanya. Kalau nyautnya berpuluh-puluh kali, labbaik ya Allah, labbaik ya Allah, labbaik ya Allah, sampai mati baru berhenti pergi haji. Ya itu anuan ketua travel kan begitu. Ya, itu dia berkali-kali berarti nyautnya. Tuh. Jadi kalau yang nggak pergi haji, pergi umroh, sembahyang aja yang benar, puasa yang benar, ya ibadah yang benar, sama sedekah biar banyak. Jadi imbangannya ibadah umroh, imbangannya ibadah haji, supaya plus pahalanya sama adalah sodako. Itu sodako pahalanya sama dengan ibadah haji. Paham ya? Paham ya? Takutnya begini, lo gue duit banyak-banyak agak pergi haji nih. Udah aja sedekahin pakai sapu angin duitnya. Amin. Ji, gue mau berangkat umroh, gue takut kapal meledung. Nih duitnya gue kasih lu 33 juta. Alhamdulillah. Begitu aja beres. Pahala dapat gak dia? Dapat sama. Gitu Bu. Jadi imbangannya ibadah haji, ibadah umroh adalah sodako. Seorang yang bernama Muafiq ketika dia mau berangkat haji, pada suatu malam dia mencium aroma daging bakar. Dia menyangka ini daging bakar kambing atau daging bakar ayam. Kemudian singkat cerita dia dekati, bau aroma daripada daging bakar. Ternyata itu sumbernya dari rumah yang udah reot, gubuk tua. Seorang nenek tua yang punya anak yatim 3. Sampai Muafiq di rumah itu, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum. Si nenek tadi menjawab, waalaikumsalam. Ada apa tuan malam-malam ke rumah saya yang gubuk ini, yang jelek ini? Saya mencium aroma daging bakar. Nenek lagi bakar daging kambing apa daging ayam? Itu si nenek kemudian ditanya begitu meneteskan air mata. Wahai tuan Muafiq, daging yang saya bakar adalah haram buat tuan, tapi halal buat saya. Kok begitu Nek? Daging apa? Sudah seminggu saya nggak makan. Anak saya hampir mati. Terpaksa ada bangkai anjing yang saya bersihin, kemudian saya masak. Saya bilang ini daging kambing, saya bohong sama anak saya. Itu Muafiq dengar kalimat daripada nenek, dia langsung pulang. Duit yang buat setor haji, buru-buru dia belanja ke pasar induk. Dia belanjain ke pasar induk. Hah? Iya tadi. Dengar omongan ini daging anjing tuan, yang halal buat saya, haram buat tuan. Sebab udah seminggu saya dan anak saya nggak makan. Terpaksa ada bangkai anjing, saya bersihin, saya masak. Saya bilang kepada anak saya, tunggu nak, daging kambingnya matang. Muafiq kagak nanya lagi, langsung berangkat pulang.
Bini nanyain, mana bang? Jangan banyak ngomong lu, gue berangkat ke rumah belain janda tuh, nenek jandanya. Singkat cerita, duit 30 juta dibelanjain seporok. Waduh, tukang beca kayak pakai apa tahu, bang mau hajat bang? Kagak. Orang beras sampai 2 karung, terus sayuran, buah-buahan, komplit, daging segala macam. Singkatnya sampai di rumah si nenek. Udah nek, tenang nek, saya yang masak, saya ngolain, nenek terima makan. Singkat cerita berlalu hal itu semua. Kemudian beberapa minggu kemudian temannya Muafik berangkat haji, semua berangkat. Muafik kagak berangkat, duitnya dikasih janda, nenek kebelas. Udah berangkat haji semua teman-temannya. 40 hari kemudian teman-temannya sebelum pulang ke rumah langsung nemuin si Muafik. Ya, temannya nemuin Muafik, langsung mengucapkan salam dan memeluk Muafik erat-erat. Muafik, engkau tawaf bersama kami, engkau wukuf bersama kami, engkau sa'i bersama kami. Kenapa kamu nggak bilang-bilang? Muafik kaget, orang dia di rumah. Tawaf ketemu, sa'i ketemu, wukuf ketemu. Di mananya ada si Muafik, padahal si Muafik kagak berangkat haji. Lalu siapa itu yang berangkat? Wallahu a'lam. Artinya apa? Ulama membuka kisah ini, sepadan nilainya sedekah dengan ibadah haji berpuluh-puluh kali. Paham nih Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau kita nggak bisa pergi haji, punya duit, jangan dibuat kawin lagi. Cari janda yang paling kebelaksak di kampung kita, kasih itu duit sebanyak-banyak buat dia, hitung-hitung pergi haji. Paham ya? Jadi kalau nggak bisa pergi haji karena memang dari sononya kagak ada tulisannya, sedekah biar banyak. Bagaimana kalau orang yang sudah jadi haji dia sedekah juga? Surganya kunci yang dimegang. Berarti dia megang kunci udah haji juga, sedekah juga, kunci surga dia udah pegang. Nah, selanjutnya Ustadz Mehmet, tawadu. Jadi tawadu itu rendah hati, rendah diri kepada Allah Subhanahu, rendah hati kepada manusia. Jadi orang yang berangkat umroh, berangkat haji, hatinya harus seperti nggak boleh ngomong sekata-kata. Lokan ini makanan enak apa kagak? Ya lokan gue nyasar. Lokan ini makanan enak, kagak enak. Kalau ngomong begitu, itu ya tawadu. Kemudian qanaah merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab orang yang kaya kalau pergi haji beda gayanya di sono. Belanjanya juga di mall. Kalau kita kaki 5 rial, 15 rial, haji, ta'al haji begitu. Ya. Orang Arab kalau kita belanja nawar doang, domelin. Udah nawar kagak jadi. Ente bakhlul. Ente majnun, kita dikata gitu kan. Kalau di sini mah kalau kita mau belanja nawar kagak jadi udah ngomel, marah-marah. Makanya kalau belanja udah tawar beli ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, dengan bekal yang ada merasa cukup, jangan ngomongin kurang. Katakan, ya Allah, cukupkan bekal sebanyak ini supaya bisa kembali semuanya dan masih ada sisanya buat bawa pulang. Nanti dikasih cukup sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waro itu ngomong kudu hati-hati ya, kudu hati-hati. Kemudian yang ketiga, yakin bahwa perjalanan kita ini perjalanan yang diridhoi Allah Subhanahu, walaupun ongkosnya boleh dikasih. Apakah pahalanya berkurang? Tidak, pahalanya tidak berkurang. Justru kalau bisa mah haji umroh berkali-kali, jangan modal dewek, ada yang bayarin terus. Alhamdulillah, itu milik rezeki susah ya. Makanya inilah berkahnya Ustadz Mehmet menjadi imam besar di sini, Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Allah kasih berkah sehingga bisa umroh dengan biaya gratis. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini masjid udah punya tuah, ini masjid udah punya keramat. Buktinya Ustadz Mehmet ya, enggak ujug-ujug ya, tahu-tahu bisa pergi umroh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selanjutnya tawaf ya. Nanti ngambil mikot kalau dari Mekah dari Madinah di Bir Ali. Itu udah pakai ihram tuh. Nah, kemudian kalau nanti di Mekah itu ngambil mikotnya antara Tan'im atau Ji'ranah. Jadi sesudah pakai ihram, udah sholat ihram 2 rakaat, udah nggak boleh macam-macam lagi. Nggak boleh pakai peci ya.
Jadi kalau mau pakai wangi-wangian ketika pakai ihram sebelumnya boleh, sebelum niat, ya. Nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Nah kemudian tawaf, ya, tawaf di Ka'bah. Itu saya niat tawaf 7 kali putaran karena Allah. Ketika sampai rukun Yamani sama Hajarul Aswad baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ada rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraki. Dari rukun Yamani kita baca Rabbana atina sampai Hajarul Aswad kita kecup bismillah, namanya istilah. Bismillah Allahu akbar. Gitu tuh. Ka'bah kayak cewek ya. Bismillah Allahu akbar. Itu nilainya sama dengan mencium Hajarul Aswad. Jadi ini usahakan bisa mencium Hajar Aswad, usahakan. Memang orang banyak, tapi niat ya Allah. Makanya dari sekarang baca selawat dengan keagungan Nabi Muhammad, dengan selawat yang saya baca, mudahkan saya untuk bisa mencium Hajar Aswad. Bisa, yakin. Sekali kudu. Usahakan. Caranya bisa dari rukun Yamani, ngempet terus sambil mohon kepada Allah. Iya, mepet benar. Iya, ngempet. Atau dari multajam, dari pintu Ka'bah, ngempet. Gitu. Minggir merambat, miring. Iya. Udah mohon aja kepada Allah, jangan ngomong gini. Wah, kayaknya gua kagak bisa. Kalau ngomong gitu nggak bakal bisa. Mohon kepada Allah dengan berkahnya Nabi Muhammad pasti bisa. Makanya selama dari sekarang dibaca. Ya. Itu nyium Hajar Aswad, kalau udah kita nyium di situ, mau setengah jam juga orang kagak berani ngangkat kepala kita. Tapi kalau sudah sekali kita ngangkat kepala kita, itu kita nganclang, ada di mana tahu. Nah, gua ada di sini, kayak ada yang lemparin. Subhanallah. Itu malaikat bisa jadi. Coba pengaji ngerasain kayak gitu. Nah, pada saat tawaf ente nggak usah ikut yang di manasik. Bacaan ketika tawaf sunnah membaca yang di manasik. Baca aja apa yang ente bisa, baca Yasin. 7 putaran itu Yasin. Nggak apa-apa. Saya juga begitu. Ke Sofa, ke Marwah 3 dan 4. Nggak usah ngikutin baca di manasik. Nggak usah. Udah baca aja, apa baca selawat sebanyak-banyak. Makanya dari sekarang siap-siapin tasbih. Jadi ketika tawaf zikir sallallahu alaihi Muhammad terus sebanyak-banyaknya. Berarti baca selawat kita ngedoa di situ. Gitu. Jadi jangan ikutin manasik. Ya, jangan norak jadi ustaz. Masa ustaz ikutin manasik? Bukan ustaz itu namanya. Ustaz dengan cara tersendiri sebab dia udah punya dalilnya, ya. Sebab muter dengan ketika tawaf enggak diwajibin membaca yang ada di manasik. Jadi kita ganti baca itu dengan hajat kita apa nih? Pengen apa nih? Apa pengen kawin lagi? Bisa. Ya sama dia juga maksudnya sama bini-bini yang lama. Jadi begitu, saya juga begitu. Nah, kan istilahnya niat tawaf 7 kali, kemudian habis itu sa'i, kemudian tahallul. Tahallul tuh potong digunting rambut sedikit, jangan dibotakin, dipotongnya dikit. Soalnya kalau dibotakin ntar bini pulang kagak kenal. Emang apa ini? Pergi ganteng pulang jelek. Ya, di tahallul. Nah, kalau sudah tahallul tuh udah kita boleh pakai pakaian yang lain gitu. Jadi cuman itu. Jadi ngambil mikot antara Ji'rana atau Tan'im, terus tawaf 7 putaran sembahyang sunat tawaf, terus berangkat sa'i, Safa Marwah 3 dan 4, kemudian tahallul beres. Kalau bisa nih ente ketika ada di Mekah melakukan umroh jangan ngikutin ketua rombongan, dapatnya dikit, mending pergi bedewek atau mengajak teman naik taksi ke Tan'im, tahu semua. Udah mending begitu, paling ongkos juga 100 real berdua. Kalau pengen banyakin umroh. Kalau ngikutin ketua rombongan paling sekali, paling banter 2 kali. Sebab Madinah 3 hari, Mekah 4 hari antara 3 hari. Kan dipotong perjalanan, gitu ya. Paham ya? Nah, jadi dari mulai saat ini, saat mau berangkat sampai di tempat di mana kita ada sampai Mekah Madinah, perbanyak membaca selawat. Insyaallah semua lancar, semua mudah, semua gampang, semua berkah. Pendekannya pulang umroh bisa 2, 3, 4 tahun kemudian bisa berangkat haji Ustaz Mehmet insyaallah. Nah begitu bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang pada hari ini menyaksikan, mendoakan Ustaz Mehmet, kapan waktu lain kesempatan kita dikasih sehat, berkah, selamat panjang umur. Kalau kagak bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alhu li Mehmet bin Dahri hajjam umratan mabruratan wa sa'yan mashkura wa dhamman maghfura wa amalan shaliha wa yaqinan shadiqa wa akhlaqan karima wa rizqan wasi'an katsiran mubaraka birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma ij'alhu umratan mabruratan wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Akhrijna wa iyyahu minaz zulumati ilan nur, akhrijna wa iyyahu minaz zulumati ilan nur, akhrijna wa iyyahu minaz zulumati ilan nur bihaqqi wa bijahi barakati wa bikaramati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bihaqqi wa bijahi barakati wa bikaramati nabiyullah Ibrahim, bihaqqi wa bijahi barakati wa bikaramati nabiyullah Ismail alaihi wassalam, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana ila ziyaratil haramain fi hadhihi sanati aw fi kulli sanah, bihaqqi wa bijahi barakati wa bikaramati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bihaqqi wa bijahi barakati wa bikaramati nabiyullah Ibrahim wa nabiyullah Ismail alaihi wassalam, bi'aunika wa judika wa karamika ya rabbal alamin. Allahumma barik lana bi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana bi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana bi Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana wa baligh muradana bil khair fi hawaijana fid dunya wal akhirah. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana, rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.